Halo, selamat siang. Hari ini hari Senin tanggal 26 Januari tahun 2026. Saya mau mengukur gula darah sewaktu sambil menceritakan suatu hal mungkin info dan berbagi pengalaman saya ya. Terakhir kemarin saya ukur gula darah sewaktu di tanggal 22 Januari tahun 2006 ya, GDS 103 ya. Ukur jam 18.30 WIB karena merasa sesuatu yang tidak enak badannya itu ya. Itu saya tulis ya, makanya saya buat seperti ini ya. Mungkin juga untuk dibawa ke kontrol dan cerita ke dokter kontrol saya ya. Di sini mungkin cerita saya tidak sesuai alur ya, karena saya tanpa menggunakan alur ya. Ini berdasarkan acak saja ya. Di sini saya ceritakan, maaf apabila menceritakannya tanpa menampilkan muka saya di video saya ini, hanya menampilkan kondisi seperti ini. Itu tidaklah penting menurut saya. Kalian hanya bisa mendengarkan perkataan saya dan mengambil hikmah dan ilmunya saja ya. Di sini saya menceritakannya. Saya pernah melihat video di TikTok, itu ada yang gula darahnya 6 mg per dl, ada juga yang 250 mg per dl, ada yang 300 tapi kondisinya fit ya. Nah, itu sebenarnya suatu hal yang meragukan dan di luar akal logika ya. Begini ya, patokan utama kita tuh pertama ya, kalau sudah diabetes itu dari HbA1c ya. HbA1c itu darah itu kurang lebih dia meregenerasi itu 3 bulan ya, kurang lebih 3 bulan. Nah, standarnya tuh rata-rata 120 hari ya minimal itu ya. 120 hari itu tidak serentak seluruh sel darah itu melakukan regenerasi ya, dia secara bergantian ya. Misalnya seluruh tubuh misalnya 10% meregenerasi 1 hari begitu ya, harus secara logikanya ya. Nah, saya lihat apa namanya tuh orang yang gula darahnya pas diukur 6 mg per dl, kok bisa dia bertahan ya, tidak pingsan begitu, masih sempat dia mengukur gula darahnya gitu. Saya lihat tuh di video di TikTok ya. Menurut saya itu di luar logika. Misalkan ya, HbA1c-nya di normal, gula darahnya 6 mg per dl. Saya sudah pernah merasa ya, ini saya sudah punya alat glukometer Sipacu, ini Sinocare 3-in-1 dan juga cek guat ya. Cek acu guat itu presisinya tingkat tinggi ya. Itu sudah saya pernah ya. Gula darah saya di ring 55 mg per dl itu sudah merasakan penampakan gejala hipoglokemia ya. Ya kesemutan, sudah kesemutan, terus agak puyeng. Nah, itu kondisi gejalanya sama persis antara hipo dan hiperglokemia ya, atau istilahnya gula darah rendah atau gula darah tinggi. Gejalanya sama gitu. Yang membedakan kalau gula darah rendah itu dia kita berkeringat ya, tubuh berkeringat, tangan bergemetar. Nah, kalau yang gula darah tinggi itu dia kesemutan juga sama seperti ukuran gula darah ya. Kesemutan ya, puyeng juga ya. Yang bedanya kalau gula darah tinggi badan kita lemas ya. Badan kita lemas juga puyeng, tapi dia tidak berkeringatan. Nah, itu tergantung juga kondisi badan gitu. Tergantung misalnya kondisi badan akibat diabetes ini kan banyak dia gangguan metabolik tubuh. Nah, kalau masih sehat, metabolik tubuh, sensor tubuh itu tinggi dia gitu. Jadi kalau metabolik kita sudah kacau, sensor tubuh kita ikut juga berkurang. Nah, itu perlu diwaspadai seperti itu. Nah, apalagi saya ini kan mewaspadai agar tidak terjadi kejang gitu. Kondisi saya kan sempat masuk IGD itu karena kejang-kejang. Itu gula darah sewaktu pas diukur itu 491 mg per dl. Nah, itu saja sudah kejang-kejang, pas dicek HbA1c-nya 12,7%. Nah, itu ya. Nah, dulu itu mungkin ekstrimnya ya. Jadi memang gejalanya dulu saya itu polos, memang sudah saya rasakan, tapi saya tidak berinisiatif untuk ngecek gitu. Itu gejalanya ya apa namanya, presi mata gitu. Itu sudah saya jelaskan ya di video saya sebelumnya. Jadi apa namanya tuh? Jadi menurut saya sarankan ya, kalau ada penampakan gejala, ada baiknya kalian mengecek ya HbA1c maksud saya kalian cek HbA1c sekalian apabila masih terselamatkan ya. Misalnya lah kondisi kalian di diabetes juga masih bisa disembuhkan. Nah, dia masih bisa disembuhkan, misalnya apa namanya, belum masuk ke diabetes, itu rentan ke diabetes ya. Nah, kalau orang sudah yang masuk ke diabetes itu dia apa namanya, tidak bisa sembuh total. Nah, dia disebut remisi ya, remisi. Nah, kalian pasti tahu apa istilah remisi. Nah, kalau apa namanya, HbA1c-nya di ring hipo, nah itu lebih waspada itu hipo. Misalnya ya, kalau dia hipo yang saya nonton di PT itu, dia mengukurnya 6 mg per dl. Tidak mungkin dia apa namanya tuh tidak mengalami gangguan fisik gitu. Orang yang gula darahnya normal saja bila diukur gula darah sewaktu, itu saja dia sudah merasakan efek samping itu. Itu sudah saya alami ya. HbA1c saya normal itu kalau nggak salah 5,5%, 5%. Nah, itu saya ukur gula darah sewaktu saya pernah sempat di 55 mg per dl. Itu sudah merasakan suatu penampakan gejala ya. Nah, itu makanya saya ukur itu. Itu rata-rata ya sudah banyak lah istilahnya cerita orang atau video ya. Rata-rata ya di alat glukometer saja ya, dia cek buat itu kalau tulisannya apa namanya, dia low, kode dia cek gua dia 20 kalau nggak salah, 20 mg per dl atau 25 mg per dl. Nah, itu ini mereka yang mengukur 20 itu kok masih bisa bertahan ya, itu saya jadi penasaran gitu. Terutama juga ada yang orang yang apa namanya, mengukur gula darahnya tinggi gitu, di atas 350 yang masih bertahan. Nah, itu menurut saya, pendapat saya itu perlu waspada. Karena apa, bisa jadi hatinya rusak atau juga hal yang organ tubuh lain bisa rusak gitu, atau sarafnya gangguan jadi tidak memberi respon ke otak gitu. Nah, itu yang perlu diwaspadai ya. Apalagi saya ini sering mengukur ini untuk mencegah terjadinya stroke ya. Nah, itu ya, kan saya saat ini sudah penderita diabetes ya. Kolesterol saya sudah lemah dan juga penumpukan plakat kolesterol di pembuluh darah masih ada gitu. Nah, yang saya cegah pertama ya, mencegah terjadinya supaya tidak terjadi hipertensi. Nah, hipertensi dan juga walaupun hipertensi tidak kena, nah, bisa kemungkinan juga saya stroke akibat gula walaupun tidak hipertensi ya. Nah, bisa juga ya tergantung gangguan metabolik yang lain ya, karena sudah saya apa namanya, sudah diponis makula saya kena retina, pecah pembuluh darah, makula di mata ya. Nah, itu dan juga sumbatan di pembuluh darah otak sebelah kanan ya. Nah, jadi saya saja sudah menderita diabetes, mencegah hal itu, apakah kalian yang normal mau mencegah supaya tidak terkena diabetes begitu? Nah, karena kalau sudah diabetes tergantung apa namanya, berapa lama kalian mengalaminya ya. Misalnya ya, kalian mengalami 4 tahun, gejala-gejala apa saja yang pernah kalian alami. Nah, itu tergantung pemulihannya. Nah, itu kata dokter saya saja, untuk pemulihan apa namanya, sumbatan pembuluh darah otak saya ini paling minimal lah 9 bulan katanya. Itu tergantung itu karena gejalanya bisa muncul. Nah, juga
mata saya itu bisa nambah minusnya, itu tergantung gula darah terkontrol. Nah, jadi saya harus menjaga gula darah saya tetap terkontrol ya, supaya gangguan tidak muncul ya, dan tubuh bisa memulihkan secara perlahan ya. Apalagi umur saya masih 44 ya, masih muda lah ya. Ini saya kena diabetes dari faktor satu ya, genetik dan juga pola hidup ya, mungkin saya polos ya, tapi memang dari orang tua saya, bapak saya dulu kena diabetes ya, dari diabetes tipe 2 lama-lama tidak terkontrol jadi diabetes tipe 1 dia ya. Itu dia kena kaki begitu, apa namanya, kakinya luka gitu, kena diabetes sampai apa namanya, kaki kanannya luka, kena tulang-tulangnya, jadi dia tidak mau amputasi, dipertahankan ya, bakterinya yang menyebar ya, karena rasa sakit itu merusak gangguan yang lain kan. Nah itu, nah apa namanya, penjelasan saya rasa demikianlah. Saya menceritakan hal seperti ini bukan apa namanya untuk tenar ya, saya hanya berbagi ilmu dan pengetahuan. Nah, masalah rezeki itu kembalilah kepada Tuhan ya, karena mau sehat atau dari sembuluk itu lebih mahal ya, kalau sehat itu murah, yang dari sakit ke sehat itu mahal ya. Itu kata banyak dokter bilang ya. Ini kondisi saya masih menggunakan insulin ya, karena kata berhubung insulin thresholdnya stoknya habis di rumah sakit Mama Tusin, jadi saya memakai insulin jangka panjang dan insulin makannya. Nah, itu insulin warna biru, ini insulin makannya warna biru. Insulin makan tuh ada dua dia, tiga, warna orange. Kan tadi lupa saya, maksud saya ya, ada yang biru ada yang orange. Biasanya yang orange itu wajib sebelum makan, ini bisa sebelum makan dan juga sesudah makan. Nah itu yang warna biru ini sama warna orange itu ya insulin jangka cepat ya, maksimal di 4 jam. Nah, kalau yang insulin warna hijau atau warna putih itu insulin nontus istilahnya kata orang, itu insulin jangka panjang tuh, maksimalnya bisa bekerja dia 24 jam. Nah, itu biasanya yang 24 jam insulin dari itu biasanya dia apa namanya, membuang gitu, membuangnya di urin ya. Ada juga dia memanfaatkan apa namanya, insulin hormonnya untuk bekerja gitu. Nah, ini saya menggunakan BPJS, makanya apa namanya, insulin ini digantung BPJS ya gitu. Jadi saya mau saja ya, mungkin saya rasa cukup, mungkin di lain waktu saya berbagi ilmu, karena ilmu itu mahal ya, karena biasanya rata-rata yang sudah saya alami ya, itu rata-rata dokter yang di cover BPJS itu dia tidak 100% membagikan ilmunya dengan baik ya, karena itu sudah saya alami. Itu saya dapat info sekitar 75% lah dari internet, dari TikTok dan sebagainya ya, dan belajar sendiri saya. Nanti kalian pahami sendiri lah ya, karena ilmu itu penting dan ilmu itu mahal kalian. Tuh, oke, saya oper ya di sini. Saya menggunakan Sinovac ya. Ini jarumnya masih saya pakai yang lama ya, karena pakai sendiri dia masih dia. Yang tidak bisa dipakai berulang tuh stripnya 3,5. Oke, langsung saja di sini saya dukung. Ini saya mengukur guys, dan juga memakan ya. Sangat sedikit ya. Oke, saat ini jam 14.46 ya. Saya gunakan tadi. Bisa 3,5. Oke, 101 ini normal ya. 101 ini normal. Oke. 101 sini normal. Terukur jam 14.46. Ini dibersihkan ini supaya tidak kena orang, kena bakteri. Oh ya, kena orang ya. Udah Malaysia. Ini cek ini apa namanya, bukan cek, ini alat glukometer dari Sinocare ya, Sinocare. Ini paling murah di antara segala jenis alat glukometer, ini yang termurah ya, merek lain beda. Ini stripnya juga termurah dia ya, akurat ini apa namanya, butuh ya, sangat penting sih, butuh akurasi ya. Ini menurut saya, feeling saya dia apa namanya, akurasinya kurang lebih lah, dia dari nilai normalnya tuh kurang lebih lah 20% gitu. Jadi ini tadi yang 103 bisa jadi dia di apa namanya 75 atau 80 ya, atau juga nih. Itu yang ditakutkan kalau dia hypo, atau juga kan. Nah itu bisa jadi di sini tertera dia 200, tentang yang originalnya dia 160. Nah itu ya karena sangat terbukti ya, ini saya jelaskan ya supaya kalian tahu, barang yang mahal itu rata-rata terbukti apa namanya keakuratannya ya. Tuh sudah saya alami, sudah saya tes ya, dengan itu contohnya cukup kuat ya, itu yang saya dapatkan ya 55 mg per dl, gejalanya muncul gitu. Nah, itu hypo kan. Nah, juga kalau apa namanya dari cek kuat itu saya apa namanya belum ukur yang tinggi itu. Itu ya, itu singkat saja ya, semoga cerita saya ini bermanfaat, dan saya mohon maaf apabila suara saya kurang jelas atau kurang lengkap. Saya seadanya saja ya, semoga pengalaman ini menambah pengetahuan kalian ya. Saya tidak mengharapkan apa namanya tenor atau sebagainya ya, mumpung beruntunglah kalian kalau bisa mendapatkan info ini ya. Oke, demikianlah dan terima kasih. Karena menurut saya apa namanya tuh, itu terserah kalian ya mau menerimanya atau tidak ya, karena banyak PT-PT orang terutama yang bukan dokter banyak keluar tapi demi kebutuhan sensasi tenor atau sebagainya ya, itu tergantung kalian sendiri menilainya ya. Semoga kalian yang menonton semoga sehat-sehat saja dan bermanfaat edukasiku ini dan